Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah dengan NIM H1A1201013 dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Pemerintahan. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan mengenai pajak pemerintahan provinsi, yang mana dari presentasi ini sebagai tugas pemenuhan ujian tengah semester dari MK sistem perpajakan yang diampu oleh dosen kita, yaitu Bapak Alfa Beriansa, SIP, MIP. Baiklah, saya akan memaparkan materi mengenai pajak pemerintah provinsi. Sebelum lebih lanjut mengenai pemaparan materi, kita harus mengetahui apa itu pajak. Pajak ialah kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung digunakan untuk keperluan negara. Pajak merupakan itu hukumnya adalah wajib, sehingga masyarakat itu harus membayar pajak, mau tidak mau harus membayar pajak untuk keperluan negara. Dan langsung dari pengertian pajak provinsi. Pajak provinsi ialah kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tindakan mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, di mana kewenangan pemungutan ada pada pemerintahan provinsi. Selain itu, pembangunan suatu daerah penerima pajak daerah merupakan salah satu sumber anggaran pendapatan daerah yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program-program kerjanya. Pemungutan pajak di Indonesia mengacu pada sistem self-assessment, yang mana sistem ini memiliki arti yaitu sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, orang pribadi atau badan dengan memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban pajak yang harus dibayarkan. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mana mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Beberapa faktor dapat memengaruhi terjadinya wajib pajak, yaitu dalam melakukan kewajiban membayar pajak ini, itu menggunakan sistem administrasi perpajakan modern, sosialisasi perpajakan, dan pemahaman pajak. Selanjutnya, materi dasar hukum pajak provinsi. Dasar hukum pajak daerah terhutang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah pusat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Pusat Dana Daerah yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah pada pertengahan Desember 2021, yang kemudian diundangkan pada tanggal 5 Januari 2022. Undang-undang ini berbeda dengan undang-undang yang sebelumnya, yang mana undang-undang sebelumnya berisikan tentang keuangan daerah yang meliputi yang pertama yaitu pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi, yang kedua yaitu pengelolaan transfer ke daerah, dan yang ketiga yaitu pengelolaan belanja daerah, dan yang keempat yaitu pemberian kewenangan untuk melakukan pembiayaan daerah
Dan yang kelima yaitu pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional. Sebagian besar isi undang-undang ini berbicara mengenai pajak dan retribusi daerah. 100 lebih pasal yang berbicara tentang pajak dan retribusi daerah. Terdapat banyak hal yang baru terkait pajak dan retribusi, dimulai dari penyederhanaan jenis pajak dan retribusi, penambahan jenis pajak baru untuk daerah yang berupa offset pajak, serta reformasi dari sisi regulasi pajak dan retribusi di daerah, karena nantinya regulasi pajak dan retribusi daerah harus dimuat dalam satu perda yang di dalamnya sudah memuat detail segala hal tentang pajak dan retribusi, mulai dari jenis, subjek, retribusi pajak, wajib pajak, dan dasar pengenaan pajak, tingkat penggunaan jasa retribusi, saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak, serta tarif pajak dan retribusi. Materi selanjutnya yaitu prinsip pemungutan pajak provinsi. Di sini ada 4 prinsip dari pemungutan pajak provinsi. Yang pertama yaitu prinsip keadilan atau equity, yang mana memiliki arti yaitu keseimbangan berdasarkan kemampuan masing-masing subjek pajak daerah. Dari maksud ini ialah keseimbang atau kemampuan subjek pajak dalam pemungutan pajak, tidak ada diskriminasi di antara sesama pajak yang memiliki kemampuan yang sama. Pemungutan pajak yang dilakukan terhadap sebuah subjek pajak harus sesuai dengan batas kemampuan masing-masing. Sehingga dalam prinsip kuati ini, setiap masyarakat yang dengan kemampuan yang sama dikenai pajak yang sama, dan masyarakat memiliki kemampuan yang berbeda memberikan kontribusi yang berbeda sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dan yang prinsip kedua ini yaitu prinsip kepastian atau certainty, yang mana memiliki arti kepentingan kepastian bagi aparatur pemungut wajib pajak. Kepastian di bidang pajak daerah antara lain mencangkup daerah dasar hukum pajak yang mengatur kepastian mengenai subjek, objek, tarif, dan dasar pengenaannya, serta kepastian mengenai tata cara pemungutannya. Adanya kepastian akan menjamin setiap orang untuk tidak ragu-ragu dalam menjalankan kewajiban membayar pajak daerah, karena segala sesuatu diatur secara jelas. Yang ketiga yaitu prinsip kemudahan atau conveniency, memiliki arti yaitu pentingnya saat dan waktu yang tepat bagi wajib pajak daerah dalam memenuhi kewajibannya. Pemungutan wajib daerah sebaiknya dilakukan pada saat wajib pajak daerah menerima penghasilan. Dalam hal ini, negara tidak mungkin melaksanakan pemungutan pajak daerah jika masyarakat tidak mempunyai kekuatan untuk membayar. Bahkan, daerah seharusnya memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada masyarakat untuk memperoleh peningkatan dahulu. Dan selain itu, mereka layak memberikan kontribusi kepada daerah dalam bentuk pajak daerah. Prinsip yang terakhir yaitu prinsip efisiensi, yang mana dalam prinsip ini ditekankan pada efisiensi pemungutan pajak, yang artinya biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari jumlah pajak yang dipungut. Dalam prinsip ini terkandung pengertian bahwa pemungutan pajak daerah sebaiknya memperhatikan mekanisme yang dapat mendapatkan pemasukannya, pajak yang sebesar-besarnya, dan biaya yang sekecil-kecilnya. Materi selanjutnya yaitu
fungsi pajak provinsi. Fungsi pajak provinsi itu ada dua fungsi. Yang pertama yaitu fungsi penerimaan atau budgetir, yang dimana fungsi yang paling utama dari pajak daerah adalah untuk mengisi kas daerah. Fungsi ini disebut fungsi penerimaan, yang secara sederhana dapat diartikan sebagai alat pemerintah daerah untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk berbagi kepentingan pembiayaan pembangunan daerah. Fungsi ini juga tercermin dalam prinsip efisiensi yang menghendaki pemasukan yang sebesar-besarnya dengan pengeluaran yang sekecil-kecilnya dari suatu penyelenggaraan pemungutan pajak daerah. Prinsip yang kedua yaitu memiliki arti fungsi lain dari pajak daerah adalah untuk mengatur atau regulation. Dalam hal ini, pajak daerah dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dalam hal ini, pengenaan pajak daerah dapat ditekankan untuk memengaruhi tingkat konsumsi dari barang dan jasa tertentu. Dalam pajak hal ini, pemungutan pajak daerah ditujukan untuk meningkatkan pendapatan daerah, terlebih-lebih era otonom daerah, di mana kebutuhan dana untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan daerah cukup besar. Sementara sumber-sumber pendanaan yang tersedia sangat terbatas. Daerah dipacu untuk secara kreatif menciptakan sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Fungsi pengaturan dari pajak daerah dapat dilakukan dengan mengenakan pajak daerah yang tinggi terhadap kegiatan masyarakat yang kurang dibutuhkan. Sebaiknya untuk kegiatan prioritas yang memberikan dampak positif bagi pengembangan ekonomi masyarakat ditekankan pajak daerah yang rendah. Dalam berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan, peningkatan pendapatan asli daerah atau yang di dalamnya termasuk pajak daerah seolah-olah terkait secara langsung dengan kinerja pemerintah daerah. Peningkatan pendapatan asli daerah kadang digunakan sebagai indikator keberhasilan daerah. Hal ini mendorong pemerintah daerah berusaha menciptakan berbagai jenis pajak daerah yang berdasarkan pemahaman pemerintah daerah, dan juga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah tanpa mempertimbangkan dampak yang mengenakan pajak tersebut bagi masyarakat dan bagi kelangsungan kegiatan ekonomi di daerahnya. Fungsi pengaturan dari pajak daerah belum banyak dimanfaatkan oleh daerah. Beberapa daerah memang sudah mengakomodir fungsi pendapatan dan fungsi pengaturan dan perumusan kebijakan pajak daerah, antara lain melalui penerapan tarif yang berbeda antara golongan masyarakat. Kebijakan ini dapat membantu golongan masyarakat tertentu dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, namun belum memberikan dampak positif yang signifikan bagi pengembangan ekonomi. Langkah yang belum banyak dipertimbangkan oleh daerah adalah memberikan insentif pajak daerah dalam rangka menarik investasi daerahnya. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai jenis pajak provinsi. Di sini ada 5 jenis pajak provinsi. Yang pertama yaitu pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak terhadap seluruh kendaraan beroda yang digunakan di semua jenis jalan baik darat maupun air. Pajak ini dibayar di muka dan dikenakan kembali untuk masa 12 bulan atau 1 tahun. Tarif yang dikenakan untuk kendaraan bermotor beragam. Di sini yang pertama yaitu bagi kepemilikan kendaraan bermotor pertama sebesar 2%, kemudian untuk kendaraan bermotor kedua sebesar 2,5% dan akan meningkat untuk kepemilikan setiap kendaraan bermotor seterusnya sebesar 0,5%. Dan yang kedua yaitu bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan yang dikenakan tarif pajak sebesar 2%. Yang ketiga yaitu bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh pemerintah pusat, daerah, dan pusat yaitu dikenakan tarif sebesar 0,50%.
Dan yang keempat yaitu bagi kepemilikan kendaraan bermotor alat berat sebesar 0,20%. Yang kedua yaitu pajak biaya balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Yang mana menurut peraturan daerah nomor 9 tahun 2010 tentang biaya balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, biaya balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau pembuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha untuk tarif dari pajak balik nama kendaraan bermotor memiliki rincian. Yang pertama yaitu tarif balik nama kendaraan bermotor ditetapkan masing-masing. Yang pertama yaitu penyerahan pertama sebesar 10%, dan yang kedua yaitu penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%. Dan yang kedua yaitu khusus kendaraan bermotor atau alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum memiliki tarif pajak yang ditetapkan masing-masing sebesar dalam penyerahan pertama itu memiliki tarif 0,75%, dan penyerahan kedua dan seterusnya itu memiliki dikenakan tarif sebesar 0,75%. Yang ketiga, jenis pajak ketiga ini yaitu pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB. Bahan bakar kendaraan bermotor yang dimaksud adalah semua jenis bahan bakar baik yang cair maupun yang gas yang digunakan kendaraan bermotor. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor ini dipungut atas bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap berguna untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan yang beroperasi di atas air. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor ini diatur dalam peraturan daerah nomor 10 tahun 2010 tentang pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang memiliki tarif. Yang pertama yaitu tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 5%. Yang kedua yaitu tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana yang dimaksud pada poin sebelumnya dapat diubah oleh pemerintah dengan peraturan presiden dalam hal yang pertama yaitu terjadi kenaikan harga minyak dunia melebihi 130% dari asumsi harga minyak dunia yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun ajaran. Yang kedua yaitu diperlukan stabilitas harga bahkan bahan bakar minyak untuk jangka waktu paling lama 3 tahun sejak ditetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Yang ketiga yaitu dalam hal harga minyak dunia sebagaimana dimaksud pada poin kedua yaitu peraturan presiden dicabut dalam jangka waktu paling lama 2 bulan. Jenis pajak selanjutnya yaitu poin keempat, yaitu mengenai pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah. Pengambilan dan pemanfaatan air tanah merupakan setiap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan membuat bangunan untuk dimanfaatkan airnya dengan tujuan lain. Pajak air tanah didapatkan dengan melakukan pencatatan terhadap alat pencatatan debit untuk mengetahui volume air yang diambil dalam rangka pengendalian air tanah dan penerbitan surat ketetapan pajak daerah. Dari pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah ini, dia dikenakan tarif. Yang pertama yaitu dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan air tanah, dan yang kedua yaitu nilai perolehan tanah yang dinyatakan dalam Rp1 yang dihitung berdasarkan faktor-faktor berikut. Yang pertama yaitu jenis sumber air, yang kedua yaitu lokasi atau zona pengambilan sumber air itu, dan yang ketiga yaitu tujuan pengambilan atau pemanfaatan air, dan yang kelima yaitu volume air yang diambil atau dimanfaatkan
Yang keenam yaitu kualitas air. Yang ketujuh yaitu tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan atau pemanfaatan air. Terus yang dikenakan tarif perhitungan nilai perolehan air tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 dengan cara pengalihan volume air yang diambil dengan harga dasar air. Yang kedua yaitu penghitungan harga dasar air sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 dengan cara pengalihan faktor nilai air dengan harga air baku. Yang ketiga yaitu nilai perolehan air tanah dan harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4 ditetapkan dengan peraturan wali kota. Yang kelima yaitu maksudnya yang keempat yaitu tarif pajak air tanah ditetapkan sebesar 20%. Selanjutnya besaran pokok pajak air tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Jenis pajak selanjutnya yaitu pajak rokok. Pajak rokok merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat. Objek pajak dari pajak rokok adalah jenis rokok yang meliputi sigaret, cerut, dan rokok daun. Konsumen rokok telah otomatis membayar pajak rokok karena WIP pembayaran pajak rokok bersama dengan pembelian pitai cukai. Wajib pajak yang bertanggung jawab membayar pajak adalah pengusaha pabrik rokok atau produsen dari importer rokok yang memiliki izin berupa nomor rokok pengusaha. Kena cukai subjek pajak dari pajak rokok ini adalah konsumen rokok. Wajib rokok ini dikenakan tarif sebesar 10% dari cukai rokok dipungut oleh instansi pemerintah yang berwenang pemungutan cukai bersama dengan pemungutan cukai rokok. Selanjutnya yaitu cara menghitung pajak provinsi. Cara menghitung pajak provinsi salah satu contohnya yaitu menghitung pajak kendaraan. Setelah mengetahui dasar perhitungan pajak kendaraan bermotor, berikutnya adalah bagaimana cara menghitung pajaknya yang menggunakan rumus yaitu nilai jual kendaraan bermotor atau NJKB dikali koefisiensi dikali dengan tarif pajak nilai jual kendaraan bermotor atau NJKB. NJKB ini memiliki arti yaitu harga atau nilai yang sudah ditetapkan Dinas Pendapatan Daerah yang sebelumnya sudah mendapatkan dana dari agen pemegang merek atau ATPM. Koefisiensi NJKB ini diperoleh dengan rumus PKB dibagi 2 dikali 100, di mana nilai PKB ini tertera pada lembar bagian belakang surat tanda nomor kendaraan atau STNK tarif pajak progresif. Jika sudah mengetahui hasil NJKB, berikutnya dikalikan dengan presentasi pajak progresif kendaraan bermotor. Yang selanjutnya yaitu sistem pemungutan pajak provinsi. Sistem pemungutan pajak provinsi yaitu memiliki dua sistem, yaitu self assessment system, yang kedua yaitu official assessment system. Pengertian dari self assessment system ini yaitu aturan pajak yang membebankan ketentuan dari besarnya pajak yang harus dibayarkan melalui wajib pajak secara pribadi yang bersangkutan. Wajib pajak diharuskan untuk melakukan perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan besarnya pajak tersebut di kantor pelayanan pajak atau KPP setempat maupun melalui sistem online. Sistem yang kedua dari sistem pemungutan pajak provinsi yaitu official assessment system, yang mana sistem ini membebankan wewenang dalam penentuan besarnya wajib pajak terutang kepada sistem perpajakan yang menjadi pemungutan wajib pajak kepada seorang wajib pajak. Dalam hal ini, wajib pajak akan diberikan surat ketetapan pajak yang berisi nilai pajak terutang dari wajib pajak. Harus membayar pajak yang terutang tersebut sesuai dengan besarnya pajak yang ada di dalamnya surat ketetapan pajak. Jadi, wajib pajak tidak perlu untuk menghitung kembali
kembali besarnya pajak terutang, tetapi harus perlu untuk membayar nilai pajak terutang tersebut. Jadi saya akan menyimpulkan dari pemaparan mengenai pajak provinsi ini. Jadi kesimpulannya yaitu pajak merupakan kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung digunakan untuk keperluan negara. Dan pengertian dari pajak provinsi ialah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian ini dimuat dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009. Pajak provinsi ini adalah salah satu jenis pajak daerah. Pajak provinsi merupakan kontribusi wajib pajak daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, di mana kewenangan pemungutan ada pada pemerintah provinsi. Dan saya memiliki saran untuk pemungutan pajak provinsi. Dalam memberikan kemudahan bagi para pengelola dan pelaksanaan anggaran dalam melaksanakan tugasnya, maka sebaiknya perlu ditunjukkan petunjuk pelaksanaan pengendalian pencatatan dan pembukuan bagi aparat atau bendaharawan di lingkungan dinas pendapatan daerah pada umumnya, sehingga diharapkan dalam pemungutan pajak daerah pengelolaan pencatatannya dapat lebih efisiensi dan efektif dan bisa berjalan dengan baik. Dan sebagai aparatur ini dalam mengolah pajak provinsi itu sebaiknya lebih teliti lagi dalam membuat prosedur yang bertujuan mengurangi tingkat kesalahan dalam pencatatan. Maka sebaiknya tingkat kualitas sumber daya manusia lebih ditingkatkan sehingga dapat tercapai target yang diharapkan dari pemungutan pajak daerah untuk menyusun APBD. Itulah sedikit pemaparan materi pemungutan pajak provinsi. Apabila dari pemaparan saya memiliki kekurangan ataupun kesalahan dalam pemaparan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.